Pakai kacamatanya di sini ya. Daripada nggak dipakai di sini. Oke, boleh. Nah, listrik statis itu terjadi itu karena digesek-gesek seperti ini ya, Bu ya. Betul. Nah, seumpamanya Bu, nah ini masuk ke akal atau enggak ya? Setelah saya gesek-gesek seperti ini, kira-kira saya bisa nggak mengangkat kacamata ini tanpa saya sentuh? Kayaknya di luar akal ya. Di luar akal ya. Iya. Tapi ini kan logis. Iya, benar. Logis ya? Saya buktikan. Ibu boleh fokus di kacamatanya. Oke. Ya. Kok bisa? Coba ulangin lagi kok bisa. Buat kalian semua jangan lupa subscribe, like, dan nyalain juga loncengnya untuk YouTube Yoda Avatar. Nah, jangan lupa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yoda Avatar yang tentunya di sini kita akan masih membahas tentang seputaran ilmu hipnotis, pengembangan diri, dan semua yang berkenaan dan ilmu komunikasi. Nah, di sini saya ditemani seorang Bu Guru ya. Bu Guru. Jadi memang konten saya di sini itu seringnya dengan Ibu Guru karena kenalan saya banyak yang Ibu Guru. Oke, Pak. Mudah-mudahan dengan adanya konten ini dengan saya ditemani oleh Ibu Guru bisa mengedukasi Anda semua yang menonton video-video saya yang ingin mengetahui tentang bagaimana proses ilmu komunikasi itu sendiri bisa terjadi. Dan sebelum Ibu Guru di sebelah saya ini mengenalkan dirinya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah menonton video-video saya, yang sudah subscribe channel saya, karena tanpa kalian pun saya bukan siapa-siapa dan channel ini tidak akan sampai sekarang ini. Nah, boleh sekarang langsung saja diperkenalkan dengan siapa saat ini saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Sandra Pertiwi, bisa dipanggil Esti. Saya sekarang profesinya sebagai guru. Ada IG atau apa, Bu, yang mau di... Untuk sosmed ada IG-nya itu Esti Sandra P. Esti Sandra P. Nanti IG-nya akan saya taruh di sini ya. Nah, Bu Esti ini ngajar di SD, SMP, SMA? Saya ngajar di SD kelas 1. Kelas 1. Ya. Nah, Ibu lulusan apa? Lulusan kimia. Kebetulan saya lulusan kimia. Kebetulan lulusan kimia ya. Ini menarik karena kebetulan saya dengan Ibu Guru yang memang jurusannya di perkuliahan dulunya itu adalah jurusan kimia. Pasti Ibu, sebelum kita bermain hipnotis ya, Bu ya. Okay. Sebelum kita bermain hipnotis, kita bermain-main terlebih dahulu, sedikit permainan untuk menghibur kawan-kawan. Biasanya Bu, saya dulu waktu masih kecil itu ya. Dulu saya masih kecil itu kan saya selalu bermain listrik statis. Listrik statis itu yang listrik apa? Penggaris digesek-gesek, kertas diangkat gitu, bisa ketarik ya. Nah, Ibu percaya nggak dengan kalau kita di kimia ya tadi ya? Kimia apa fisika? Kimia. Itu mengenal listrik statis. Percaya nggak kalau seumpamanya suatu benda itu bisa kita gerakan tanpa kita sentuh? Percaya karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi. Bukan karena jin ya? Bukan, karena emang ada dasarnya itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi sendiri. Nah, karena permainan ini yang akan saya mainkan sekarang ini berkenaan dengan ilmu tersebut, Bu. Jadi pakai kacamatanya di sini ya. Daripada nggak dipakai di sini. Oke, boleh. Nah, di sini seperti yang sudah kita jelaskan kepada teman-teman tadi ya tentang listrik statis. Biasanya kan kalau seumpamanya ilmu listrik statis itu terjadi itu karena digesek-gesek seperti ini ya, Bu ya. Betul. Nah, seumpamanya Bu, nah ini masuk ke akal atau enggak ya? Setelah saya gesek-gesek seperti ini, kira-kira saya bisa nggak mengangkat kacamata ini tanpa saya sentuh? Kayaknya di luar akal ya. Di luar akal ya. Iya. Tapi ini kan logis. Iya, benar. Logis ya? Saya buktikan. Ibu boleh fokus di kacamatanya. Oke. Ya. Kok bisa? Coba ulangin
lagi kalau bisa. Oh, ada. Jadi Oke. gini, cuman kita tadi untuk menciptakan listrik statis itu harus kita gesek-gesek seperti ini. Ya kan? Oke. Nah, kalau dengan kekuatan fokus, Bu, kekuatan fokus itu bisa menimbulkan listrik statis dan yang namanya energi kinestetik. Bisa fokus di kacamatanya? Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bisa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Karena ini memang logis ya teman-teman. Karena gini Bu, di channel ini kan saya selalu melogikakan sesuatu yang dianggap masyarakat itu tabu. Seperti hipnotis sendiri. Hipnotis sendiri di channel ini banyak masyarakat yang menganggap hipnotis itu menggunakan mantra, terus ilmu hitam, bekerja sama dengan jin. Sebenarnya pun itu tidak Bu, itu ilmiah dan bisa dilogikakan. Seperti yang saya lakukan seperti ini. Kenapa saya tanyakan tadi di perkuliahan Ibu itu mengenal ilmu statistik. Nah, karena saya bisa bermain seperti ini dan itu logis bisa dijelaskan dengan akal sehat. Betul. Bisa lihat sendiri ya Bu ya? Iya, benar. Pernah praktek seperti ini nggak di sekolahan? Belum sih. Nggak pernah. Biasa yang menggaris digosok-gosok itu aja yang diangkat. Cuman itu aja ya? Iya. Berarti dosennya harus manggil saya Bu. Iya, benar Harus itu, belajar dengan Pak. saya. Sombong amat. Oke, ini adalah salah satu permainan untuk kita hiburan ya Bu. Ini bisa dilakukan ketika saya biasanya bermain dengan anak-anak itu juga saya gunakan trik-trik ini Bu sebelum mengajar. Yang namanya sebelum kita melakukan pembelajaran itu kan bisa kita lakukan ice breaking ya. Nah, saya juga biasanya sering memainkan ini terus beberapa trik sulap lainnya. Jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman ketika Anda semuanya belajar tentang ilmu pemberdayaan diri. Nah, jadi kalau semuanya yang ingin belajar seperti ini atau pengen tahu rahasianya, boleh ikut kelas privat saya sambil promo Bu. Ya, oke. Lanjut ya Bu. Ini sudah. Ya. Ini apa mau dipakai? Oke, nggak apa-apa, ditaruh aja. Oke. Lanjut. Ketika tadi kita sudah bermain ya, Ibu pernah dihipnotis atau enggak? Belum. Belum. Dan apa sih yang ada di pikiran Ibu tentang kata hipnotis? Jujur kalau misalnya dengar kata hipnotis itu ada rasa parno sendiri ya, maksudnya rasa takut sendiri karena yang maksudnya yang saya lihat sampai sekarang ini ya hipnotis itu kayak yang di TV-TV itu yang kayak disalahgunakan mungkin ya, kebanyakan sekarang itu kan kayak memanfaatkan ilmu-ilmu hipnotis ini untuk keburukan, kejelekan gitu. Ya jadi belum tahu kalau hipnotis itu ternyata bukan cuma tentang itu gitu loh, tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk itu gitu kan. Bahkan ada juga beberapa terapi itu kan menggunakan hipno juga gitu kan. Iya. Nah, memang itu hal yang wajar Bu ya, karena ketika orang yang tidak pernah belajar tentang hipnotis atau ilmu pemberdayaan diri berpikir ya seperti itu, bahwa hipnotis itu untuk menipu orang, untuk melakukan hal-hal kejahatan, yang apalagi yang sering terjadi kita dengar itu kan orang dihipnotis lewat telepon, orang di terminal ditepuk pundaknya langsung lupa dimintain barangnya. Iya, Sebenarnya betul. hipnotis itu tidak bisa seperti itu Bu. Nah, mungkin kawan-kawan itu sampai bosan mendengarkan penjelasan saya. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini dan ingin mengetahui bagaimana penjelasan hipnotis secara logis, boleh disimak di video ini. Nanti saya akan taruh linknya. Nah, nanti karena biasanya saya selalu menjelaskan Bu bahwa hipnotis seperti ini. Kali ini silakan teman-teman cari video saya, di linknya ada di atas. Nah, Bu Esti. Iya. Nah, tadi itu adalah hipnotis menurut versi saya ya. Bu Esti ya. Terus pernah belum dihipnotis? Belum Ya. Belum. Mau nggak dihipnotis? Mau nggak ngerasain hipnotis? Apa kan gini? Kan biasanya kan kalau di pikiran orang-orang ya, dihipnotis itu nggak sadar loh. Iya. Hipnotis itu bisa lupa semuanya. Benar, Nah, terus nanti kalau saya dihipnotis nanti bisa Kebongkar semua gitu kan, biasanya nah, yang sekarang mereka takutkan itu aduh semuanya ntar kebongkar nih gitu kita kan. punya rahasia, kan? Benar. Rahasia itu nggak boleh ada yang orang. tahu. Nah, sekarang ke Bu Esti saya kasih logika seperti ini. Karena mungkin edukasi masyarakat terutama di Indonesia ya, itu kan televisi, entertain. Nah, biasanya di entertain itu ada keperluan-keperluan sendiri Bu, untuk kebutuhan-kebutuhan tersendiri untuk menaikkan rating sebuah acara. Iya, betul. Nah, kalau semuanya yang hipnotis di TV-TV itu terus tidur tanya rahasianya bisa keluar semua, kira-kira Bu, ini logika saja ya. Kira-kira ada nggak seseorang yang mau
syuting atau masuk televisi nasional, disiarkan di seluruh Indonesia dan dibongkar aibnya, kira-kira di logika saja mau atau tidak? Tidak. Kalau ya? di logika tidak akan Tidak. mau. Nah, di situ kawan-kawan bisa berpikir sendiri. Karena di entertain itu ada kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Seperti itu. Kalau hipnotisnya beneran? Beneran. Itu. Tapi kalau masalah itu saya tidak mau menjudge ya. bener. Kawan-kawan yang menilai sendiri. Nah, Bu Esti kan belum pernah merasakan hipnotis belum ya? Belum. Mau nggak kita bermain hipnotis? Insya Allah mau. Kok insya Allah mau? Iya mau. Mau. Iya. Oke, nggak apa deh. Iya mau. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apanya berarti terpaksa. Oh nggak mau. Nggak mau? Mau. Oh mau. Nah kalau mau, nah sekarang gini kita nggak usah bermain hipnotis lah Bu Esti. Oke. Kita bermain fokus saja. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita terbiasa fokus dalam berdoa, dalam beribadah, dalam mengerjakan sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu apa, pasti hasilnya akan Bagus maksimal. Akan Ya. maksimal kan? Ya. Nah sekarang permainan ini untuk menguji tingkat fokus Bu Esti. Jadi Oke. tidak usah takut, nggak sadar, tetap sadar 100% saya yakinkan itu dan saya pastikan itu. Ketika nanti nggak sadar ya sudah tak tinggal saja. Nggak, ya saya pastikan sadar. Oke. Nah, Bu Esti boleh gini. Nah, Gini? Gini iya. Gitu. Oke. Lihat di tengah-tengah sini. Oke.